Oke, selamat pagi. Jadi ini tutorial tentang FreeSync ya untuk siang ini. Oke, jadi kalau FreeSync baru dibuka seperti ini ya. Jadi ada breadboard ya, langsung otomatis dikasih breadboard ini full size schematic, belum PCB sama kode belum muncul apa karena kita belum menambahkan komponen apa-apa ya. Oke, itu ya seperti ini ya. Sebelumnya saya mungkin jelasin ulang tentang breadboard itu apa gitu ya. Ini breadboard itu rangkaian ya seperti PCB tapi tidak usah disolder ya, sehingga dia tinggal tancap aja gitu ya. Tancap aja dia bisa ini. Nah, di bagian dua sisi, di bagian dalam ada ini ya 5. Di ini adalah paralel ya. Paralel dianggap sama di sini ya, terhubung ya. Dengan ini terpisah gitu ya. Ini dikasih SCAD biasanya kalau mau menaruh Arduino Nano gitu misalnya. Di ya, kalau untuk mencari komponen cari di sini ya. Cari bagian search-nya di parts-nya ketik di sini. Ya, Nano. Oke, seperti ini bisa kita dapat ini ya. Oke, nah ini beberapa pinnya sudah tertancap di breadboard. Kalau ini langsung dibiarkan ya error gitu ya. Di sini kita bisa flip ya. Flip jadinya counter clockwise ya sana. Ya jadinya ke arah ini ya. Ini biasanya kalau kita naruh di sebelah sini gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada hijaunya sehingga nomor 3 di sini jadinya 2 ini sia-sia ya. Ini satu yang sia-sia. Di sini kalau kita misalnya mau menambahkan suatu objek tinggal taruh di sini saja gitu ya. Seperti itu ya. Ini itu ya. Di sini bisa aja kita lihat ya V-in. Jadi V-in di sini nanti kalau baterai masuk di sini kecil-kecil 5 volt. 5 volt, oke. Okay. Nah, di sini 5 volt jadinya kutub positifnya ya. Terus ada analog di sini, analog ya agak kecil ya sini. Ground ya, ground ada kutub negatifnya ya. Kalau di baterai itu ya. Jadinya secara umum semua perangkat itu sebenarnya sebagian besar bekerja dalam keadaan DC ya atau arus searah ya, direct current. Intinya alternate current itu yang terinstal di rumah melalui PLN itu ya biasanya ada konverternya langsung ya, dan itu ada teori mengurangi efisiensi. Intinya sebenarnya kalau langsung dari DC ke DC baterai itu lebih efisien gitu ya kadang-kadang. Tapi jelasnya kalau baterai dia semakin hari semakin berkurang, jadinya dayanya tidak konstan juga gitu ya. Ini kalau ada DC yang konstan itu yang paling ini. Ya, itu biasanya terjadi ketika konversi dari AC ke DC gitu ya. Gitu. Oke, itu sekilas info aja ya. Jadi ini ya, jadi di sini ya, adalah ini ya untuk powernya ya. Powernya di sini kan kita lihat 5 volt ya, dan ada 3,3 volt di sini mana dia ya. Biasanya yang digital 3,3 volt. Tulisannya kecil sekali ya. Ya pokoknya adalah ini ya. Ground kita mana ya? Oh ini dia 3,3 volt. Ini ada dua, misalnya nanti sensor ada yang 5 volt dan 3,3 volt itu power ya. Tapi kan cuma satu ya, 3,3 volt cuma satu, 5 volt juga cuma satu. Kalau sensornya lebih dari satu, gimana caranya kan gitu ya menghubungkan? Ya menggunakan baris ini ya, baris ini. Di sini sebenarnya juga ini ya, apa namanya, kalau di sini 5 volt udah ada dua plot di sini gitu. Tapi kalau merasa kurang tambahkan sini. Ini kalau yang di bagian dalam dia sejajar ke bawah ya, secara vertikal ya. Kalau ini secara horizontal ya, seperti itu. Oke ya.
Jadi ini ada merah, biru. Biasanya kalau merah dikaitkan dengan kutub positif, ya. Kalau biru dikaitkan dengan kutub negatif atau ground, ya. Ini, ya, ini. Misalnya ini kita hubungkan, mungkin dulu ketan ini ya. Kita klik terus tarik ke sini, ya. Klik gitu, ya. Berarti satu baris ini kita bisa lihat berwarna hijau, berarti apa namanya, semua ini dianggap sudah ini ya, sudah jadi 5 volt ya. Naruh dimanapun dia 5 volt gitu ya. Gitu. Dan di sini juga kita bisa taruh groundnya ya. Langsung kita taruh di sini ya, seperti itu ya. Ini bisa kita ganti warnanya ya. Kalau saya ini berusaha ngasih supaya saya nggak cepat lupa. Ini merah, ini hitam gitu ya. Ground bisa hitam saya kasih ya. Ya, intinya kita ingat terus. Ini bisa diambil yang sini gitu ya. Yang sini-sini bisa kita ambil ya. Seperti itu. Oke. Ya, ini kita sudah punya ini. Ya, kalau misalnya 3,3 volt mana tadi? Ya, ini ya. Ini bisa kita taruh di sini juga gitu ya. Supaya tidak mengganggu pemandangan bisa kita kasih tambahan ini. Kita klik di sini, kita harus kita tarik ya, seperti ini ya. Kalau misalnya di dunia nyata kan ini berupa loncatan itu ya. Terus kita juga kasih warna ini ya supaya gampang. Oke, itu. Nah, di sini ini ya. Ada ground lagi satu ya, biasanya kan dia. Ya, ya. Nah, dia nih kalau kalau ini cepat ya. Intinya bisa pakai ground yang ini, tapi sebaiknya ini ya digunakan ground tersendiri. Ya. Pokoknya ada sekitar mana ya? Kecil sekali tulisannya. Ya, oh ini dia ya, ini dia. Kita kasih ini di sini barangkali ya. Ini kita kasih apa namanya? Oh, dia. Black. Sehingga kita punya 3,3 volt sama 5 volt. Ya, sini ini sepanjang hijau ini. Ya, hijau bisa kita lihat. Ya, itu kompak ya. Situ. Seperti itu misalnya ya. Pakai Arduino Uno juga hasilnya sama ya. Sama seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita tambahi 2 sensor ya. Kita tulis sensor ya. So di sini bisa kita pakai DHT 11 ya. Seperti ini kita taruh. Terus lagi satu kita kasih apa lagi ada ya? Biar like sensor. Ini misalnya kita ya, signal. Oke, itu bisa kita ini ya, rotate ke counterwise. Itu bisa ya. Sini kita misalnya yang ini kita taruh di sini gitu ya. Oke, itu ya. Kita udah dapat. Selanjutnya bisa kita ini ya. Lihat pinnya, ini ground. Oke. Ground. Nah, jadinya DHT11 ini 5 volt sampai 3,3 volt mana aja boleh gitu ya. Ini misalnya kita taruh ini. Ini adalah ground ya. Bisa kita ambil yang di sini ya. Misalnya kita kasih ini 5 volt aja gitu ya. Sini terus bisa kita lihat VDD ya, power voltage seperti ini, kita taruh ini di pokoknya barisan ini mana aja boleh. Kita taruh di sini ya. Itu ya. Taruh di situ ya. Sekarang kita tinggal taruh ini ya. Ini 0 ya, ini data ya.
kita masukkan ini di mungkin di antara di depannya ini mana aja boleh ya. Itu kita hubungkan misalnya dengan D2 ya. Suka-suka kita data yang mana aja boleh ya. Karena ini tidak memiliki ketentuan khusus seperti SPI dan sebagainya biasa deh. Nah, itu kita kasih D2 ya. Gitu, ya. D2 sini. Oke. Gitu ya. Ini biasanya kalau data saya kasih warna kuning gitu ya, warna kuning di sini. Oke, seperti itu ya. Ambient light ini kita bisa lihat di sini. Ini VCC ya, VDD sama VCC saya nggak ingat bedanya apa. Ya. Ini ya dia. Jadi ini power ini juga boleh ini ya, boleh 3,3 sampai 5 ya termasuk yang ini. Kita taruh di sini ya. Kita ganti dengan merah ya. Oke, itu ini ya. Ya signal dan ini ground ya. Ground kita kasih warna hitam ya. Ini partnya ya, breadboard ini bisa kita kasih di misalnya ini ya, di data 3 ya. Oke, iyalah ya. Gitu. Nah, sehingga ini sudah terhubung gitu ya, terhubung. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa kita lengkapi ini kalau misalnya kita mau bikin portable gitu ya. Bateri gitu, misalnya kita ketik battery. Oke, ini misalnya kita ambil yang ini ya. Kasih baterai. Nah, untuk baterai ya. Baterai ini taruh di sini aja ya. Lebih dekat sini. Salah itu ya. Sehingga ini ada yang banyak yang sering keliru ya. Sebaiknya kalau ada V-in ya. Itu dimasukkan di V-in ya. Sini dimasukkan di sini. Ya. Jadi boleh digabung dengan 5 volt, tapi sebaiknya enggak gitu ya. Sorry, ini 3 volt ya. Kita ubah jadi 4,8 volt ya. Itu 4 ya. Triple E baterai ya. Jadi triple E itu lebih gede ya daripada double E ya. Gitu. Okay. Itu. Groundnya baru ini bebas ya. Groundnya bisa mengambil di sini saja ya. Karena udah penuh juga kepake kedua-duanya ya. Sehingga ini aplikasi sudah ini ya. Tapi kenyataannya kalau sekarang aplikasi sekarang trennya tidak menggunakan triple E atau double E baterai, tapi lebih banyak menggunakan ini ya, baterai 18650 ya, baterai yang banyak digunakan di vaping ya. Itu 3,7 volt ya, itu biasanya dikasih ini ya, apa namanya, step up, jadi dinaikkan jadi 5 volt baru dihubung, itu ukurannya lebih kecil dan lebih praktis. Ini sudah bisa langsung nyala gitu ya, seperti itu. Misalnya bisa kita kasih switch juga gitu ya. Oke, mana dia switch? Ini ya. Oke, seperti ini. Ya, switch inputnya banyak karena dia bisa mematikan beberapa arus sekaligus. Bagaimana menggunakan switch gitu kan ya di sini. Ya, switch itu kalau misalnya kita ini kan ya, masa tiap kali mau nyalain matiin cabut kabel kan, itu nggak bagus ya. Itu bisa kita taruh di sini. Nggak mau nyambung ya. Oke, itu ya. Ini kita sambungin di sini. Kita kasih merah ya, merah. Ya, itu kita bisa taruh di V-in ini ya. Nah, sehingga di sini bisa ada switch, jadinya klik baru dia nyala seperti itu ya. Itu.
bisa kita buat seperti itu ya caranya. Jadinya kalau switch itu bukan keduanya ya. Dia tuh yang hanya pemutus arus, bukan pemutus daya. Kalau daya itu kan melibatkan tegangan juga gitu ya. Gitu. Jadinya cukup yang arusnya aja yang dikasih ini ya perantara gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu terus juga ini ya. Apa lagi ya? Voltage. Oke, ini ya. Ya, bisa juga ada ya, voltage regulator ini. Ya. Bisa juga menggunakan ini gitu ya. Ground ya, voltage regulator ya, input ya, dan output ya. Ini inputnya, ini outputnya gitu ya. Jadi kalau ini sudah ada modulnya gitu ya, tinggal diklik step up atau step down gitu ya. Lebih bagus step down. Ini voltage 5 volt ya itu. Ini bisa ini menggunakan baterai yang lebih sedikit ya, misalnya mau bikin alat lebih kecil pakai baterai koin juga bisa gitu, tinggal dihubungkan ke sini ya. Misalnya ini ya dihubungkan ke ground ya. Black kok yellow. Black ya. Habis itu ini kita cancel. Kita pindahkan ke ini ya. Ke input dan ini outputnya ya. Outputnya ya. Red. Ini ditaruh di sini juga boleh ya. Supaya lebih ini juga. Ya, ini juga boleh. Seperti itu ya. Ya, sini gitu misalnya. Boleh ya. Seperti itu. Sehingga ini nanti otomatis dia jadi 5 volt ya, terhubung dalam satu rangkaian sehingga lebih stabil menggunakan regulator. Nah, itu biasanya kalau satu kesatuan membentuk suatu aplikasi. Ya, tapi misalnya pakai power bank hubungkan via apa namanya micro SD slot juga boleh gitu ya. Mana aja boleh. Kebanyakan kakak kelas pakai yang ini gitu ya. Kayak yang udah bimbingan sama saya biasanya pakai power bank aja lebih praktis ya. Itu ya. Ini itu. Jadi apa namanya kalau skematik bisa kita lihat seperti ini ya. Skematik biasanya ini ya, apa namanya jarang dia mau bagus gitu ya, jarang mau bagus. Ini switchnya, ini baterainya gitu ya. Terus ini ambient light sensor dan ini voltage regulator ya. Biasanya logonya 3 pin ya, sana. Ini baterai ya pasti. Ini switch, lombong switch itu. Ini bisa seperti ini ya. Jadi bisa juga klik auto root gitu ya, auto root gitu ya. Auto root nah dirapiin gitu. Nah, itu ya. Tapi jadinya ya sudah dapat gitu ya. Ini bisa ditaruh di ini, ditaruh di bab 4 gitu, tapi kalau ini ditanya ya begitu gitu ya. Ya, kalau saya biasanya bikin ulang bagian ini ya, bagian ini saya bikin ulang karena itu ya, apa namanya, kalau auto root saya sendiri nggak bisa jelasin gitu soalnya ya, ini saya bikin ulang. Oke, nanti saya lihat, saya kasih lihat mungkin materi yang contohnya lain, tapi saya lagi menggunakan laptop yang ini data freezing saya nggak lengkap di sini, nanti di part 2-nya ya saya jelasin bagian ini ya. Terus PCB bisa kita lihat seperti ini ya. Sebelah sininya PCB itu nanti tinggal bolong-bolongnya aja gitu ya. Bolong-bolongnya aja. Ini juga bisa kita ini ya. Loh, kok bisa kita di sini kan ada banyak kosong ya, banyak kosong. Jadi kalau PCB itu nanti jadi paling kecil ya. Paling kecil bisa kita lihat. Oh, ini baterainya di sini ya. Baterainya biasanya emang di luar PCB ya. PCB ya, seperti itu. Ya. Ini bisa kita rapiin lagi, misalnya pindah ke sini ya. Ini tulisannya bisa kita pindahin. Ini DHT, ini itunya, terus ini apa namanya switch ya.
switchnya kalau kita maunya di sini, nanti ini yang nanti dicetak secara fisik ya, dan ini apa namanya regulatornya ya, regulator yang kita taruh di sini. Arduino kayak terlalu mepet tuh ke sini. Ya, bisa seperti itu, dan ini kita geser. Ini kalau kita paksain bisa sekecil mungkin ya. Ini ya, part ini. Bisa kita kasih tulisannya di sini juga nggak apa ya. Di bawah ini ya, THT. Ini bisa kita pindahin sini. Nanti otomatis kecetak gitu ya. Bisa kita hilangin juga. Aduh. Ini macet biarin lah ya. Yang penting kalian udah tahu ya cara mindahinnya. Gitu ya. Sehingga kalian bisa perkecil alatnya dan sekecil ini gitu ya. Sekecil ini alatnya ya. Itu ya. Di sini bisa kalian lihat ukurannya berapa ya. Jadi di sini 34 mili dan tingginya 50 mili. Jadi alat yang kalian buat nanti sekecil itu gitu ya. Ditumpuk baterai tentunya, baterainya di bawah ya. Seperti itu. Habis itu ini juga ada auto root-nya ya. Auto root. Ini sini bisa kalian pilih ya. Bisa kalian pilih double side apa single side. Kalau double side dia depan belakang ada apa namanya solderan yang terpisah sehingga bisa lebih advance. Kalau one side ini ya biasanya untuk kondisi tertentu dia nggak bisa gitu ya, seperti itu. Nah itu jadinya kan ada kayak garis-garis dalam PCB yang kalian lihat. Nah itu dia gini ya, apa namanya double side lagi. Kalau bolak-balik dia. Kalau misalnya nyetak biasanya lebih mahal yang double side tentunya gitu ya. Gitu. Biasanya kalau PCB bukan sekali sekeping tapi nyetak banyak sekaligus gitu ya sana. Makanya kalau saya lebih seneng pakai kabel jumper gitu. Nanti di pertemuan kedua saya jelasin gimana kalau saya biasanya membuat PCB gitu ya. Ini bisa kita auto root supaya kelihatan ganteng lah gitu ya. Kelihatan cantik mana aja mau. Ini kelihatan seperti ini ya. Ya kebayang ya, kelihatan seperti ya nanti ini yang dicetak gitu ya. Dan ini bisa kalian export ke ini ya, production misalnya ke PDF atau SVG ya, vektor, dan kalian kirim ini ke ini ya, ke apa namanya jasa cetak PCB di Tokopedia dan lain-lain. Maka kalian mendapatkan hasilnya gitu ya. Habis itu tinggal kalian solder atau bawa ke tukang solder ya. Toko elektronik biasanya melayani gitu ya. Per keping biasanya itu ya. Dan kalau saya nggak ada waktu, biasanya kalau misalnya untuk kebutuhan penelitian saya bawa ke tukang solder ya. Nyetaknya juga udah dicetakin ini ya, tukang solder ya. Karena biayanya kan udah masuk gitu ya. Malah lebih gampang kalau mau ngabisi biaya penelitian gitu ya. Seperti itu. Ya tapi biasanya kalau orang yang biasa nyolder lebih profesional ya dibanding yang kayak saya yang jarang-jarang gini ya. Seperti itu jarang ya. Oke, tapi saya membuat rangkaian kabel suka. Oke, seperti itu barangkali basicnya. Ini nggak cukup satu pertemuan ya. Jadinya nanti di pertemuan kedua saya bikin bahas lebih dalam tentang ini sama ini ya. Dan bagaimana membuat perangkat baru yang tidak ada di sini gitu misalnya itu ya. Sama mungkin mau jelasin resistor dan lain-lain mungkin di pertemuan yang berikutnya gitu ya. Di FreeSync nanti kita lanjut ya. Ini nggak cukup satu ini. Oke, itu saja barangkali untuk siang ini. Terima kasih ya.